Basic SSTP. Cek. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda, Pak Kapolsek Manganitu, yang mewakili Pak Dan Ramil 04 Manganitu, Pak Sekjam, rekan-rekan kecamatan, mitra kerja, pemerintah kecamatan, Bapak Ibu Kapita Laut yang mewakili di hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertama tentu bersyukur kegiatan hari ini kita boleh laksanakan di rakor perdana di tahun 2024 ini. Di catatan evaluasi, harusnya kita mengawali segala sesuatu dengan baik, tapi hari ini langsung dievaluasi dengan ketepatan waktu dan kehadiran kita semua. Ya, ini menjadi sebuah pertanyaan, komitmen bersama untuk tugas tanggung jawab di tahun 2024 ini. Saya berterima kasih di tengah kesibukan masing-masing, jauh maupun dekat, kita semua boleh ada, dihadirkan di tempat ini dalam tugas tanggung jawab mengawali tanggung jawab kita di tahun 2024. Terima kasih Pak Kapolsek boleh hadir, Pak Dan Ramil mewakili, dan mitra kerja, dan semua kita yang boleh terhimpun di saat ini. Kesempatan yang diberikan, yang saya hormati Pak Camat Dan Ramil atau yang mewakili, para Kapita Laut, mitra kerja yang boleh hadir saat ini. Pertama-tama patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan kasih dan kemurahannya di awal tahun baru ini kita boleh dipertemukan di tempat ini tanggal 12 Januari tahun baru. Kita boleh saling menatap muka satu sama lain. Kita telah melewati tahun 2023 secara umum. Untuk situasi Kamtibmas wilayah Manganitu aman terkendali. Jadi kami atas nama pimpinan kepolisian yang ada di Kepulauan Sangihe ini, dari Bapak Kapolres, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Kapita Laut yang sudah sama-sama kita menjaga situasi Kamtibmas menyambut Natal maupun Tahun Baru, karena sama-sama kita ketahui dari 18 kampung yang ada di Kecamatan Manganitu semuanya aman terkendali. Daerah selatan, dari Lebo sampai Barangkala, nah, itu memang mungkin karena jauh dari pemantauan dari Polsek, atau memang dia punya intensitas masyarakat di sana cukup ramai, dia punya kegiatan sehingga ada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa sudah tidak dapat dikontrol, kelebihan minuman keras hingga terjadi peristiwa kejahatan yang terjadi, yaitu penganiayaan. Namun penganiayaan yang terjadi juga masih bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, itu karena hanya
karena nilai saja. Jadi untuk itu menjadi evaluasi untuk ke depan kita dalam menghadapi pemilu tanggal 14 Februari. Saya minta kepada para kapitalau untuk bekerja sama supaya kita menghimbau kepada penjual-penjual minuman keras yang ada, jika ada, agar supaya boleh dihentikan. Kalau memang akan disembunyikan dulu, bila perlu memang jangan menjual. Kalau memang ada yang menjual, tolong kerjasamanya untuk boleh menginformasikan kepada kami, supaya kami akan melakukan tindakan. Kemudian kami juga minta kerjasama agar supaya seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam kita menghadapi pemilu ini sebagai aparat negara dari pusat sampai ke desa, kita jaga netralitas. Karena sekarang ini apabila kita tidak netralitas, itu bisa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ada dirinya aturan. Saya minta supaya di wilayah Manganitu ini tidak ada aparat pemerintah. Itu aparat pemerintah itu dari pusat sampai desa sampai kepala lingkungan, kepala lingkungan. Jangan sampai kena proses dengan undang-undang pemilu. Jagalah netralitas. Karena kalau sudah berhadapan dengan hukum, tentu merepotkan diri kita sendiri dan keluarga. Itu salah satu himbauan kami untuk aparat pemerintah yang ada di Kecamatan Manganitu ini untuk bisa kita bekerja sama. Baik, terima kasih untuk kesempatan meja pimpinan yang kami hormati, bahkan Bapak Ibu peserta rapor yang kami hormati saat ini. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Iya, untuk kami sendiri penyuluh perikanan di sini untuk rencana kerja masih sama dengan tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja utama kami. Di situ ada 17 indikator kinerja utama. Dari hasil evaluasi kemarin sudah ada beberapa indikator kinerja utama yang sudah terrealisasi dan semoga di tahun ini juga akan terrealisasi lebih. Kalau dari tahun kemarin itu ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan itu terrealisasi lebih, seperti pendampingan UMKM untuk penerbitan DDKP tanda daftar modal perikanan dan pas-pas kecil itu sudah lebih dari target, dan pengukuhan kelompok perikanan juga itu sudah melebihi dari target. Bahkan pendampingan terhadap penerima paket bantuan nelayan maupun pengelola pemasaran budidaya itu juga kami lakukan di tahun kemarin, bahkan tahun ini juga akan kami lakukan. Dan dalam persiapan untuk tahun ini ada beberapa rencana yang akan kami lakukan di tahun ini. Ini kalau tahun kemarin tidak ada dana alokasi khusus untuk pengadaan fisik sarana prasarana tangkap. Kalau tahun ini ada. Jadi dalam persiapan di tahun ini perampungan proposal, dan ada beberapa kelompok yang nantinya akan kami siapkan di lapangan perampungan proposal, bahkan pun untuk mengukuhkan kelompok itu sendiri. Jadi untuk informasi awal ini ada full box 120 liter, mesin tempel 15 PK, mesin katinting 13 PK, mesin katinting 5,5 PK, alat tangkap menangkap ikan handline, pelang, percontohan budidaya, pembangunan UPR, rehab ICS, rehab pabrik. Itu
gambaran umum dulu. Untuk kuotanya nanti kita akan menyesuaikan karena ini sekabupaten. Jadi untuk tahap awal ini kami dalam tahap identifikasi. Sudah ada beberapa kecamatan Mangan itu yang sudah memasukkan proposal dari tahun-tahun kemarin, tetap kami akan perhatikan itu. Jadi yang lebih utama di sini nelayan yang aktif, yang sudah terdaftar di Pusuka, bahkan sudah ada kelompoknya. Karena ingat, kelompok penerima untuk penerima paket itu bukan secara perorangan, dia harus secara berkelompok. Dan itu untuk sistemnya untuk secara berkelompok itu harus diketahui oleh pemerintah kampung. Jadi kelompok itu harus dilegalisasi dengan sertifikat pengukuhan dari kampung itu sendiri. Itu saja Pak Camat untuk awal kita di tahun 2024 ini, dan terima kasih bagi Bapak Ibu Kapita Laut, Bapak perangkat kampung yang selalu setia membantu kami di lapangan. Ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, kami menyampaikan terima kasih. Dan di tahun ini kami juga membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Ini tentunya untuk peningkatan untuk pelaku usaha, pelaku utama kita terhadap nelayan, pembudidaya, pengolah pemas. Terima kasih, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada kontak saya. Bagi Bapak Ibu perangkat kampung ada, dan nanti kita saling berkoordinasi. Terima kasih.